Perumahan Pondok Mitra Lestari Kelurahan Jagasetia, Kecamatan Bekasi Selatan jadi salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat yang juga terendam banjir. Karena ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 2 meter, tim SAR membantu mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Jalan Raya Pekayon yang ikut terendam banjir setinggi 1 meter juga ditutup dan tidak bisa dilintasi kendaraan, baik dari arah Pekayon menuju Jati Asih maupun sebaliknya. Sejumlah kendaraan warga pun terjebak dalam banjir. Sebagian area ruko di Grand Galaxy City juga terdampak banjir. Sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat, namun warga lain memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Oh bang, tadi bang? Kalau itu udah hilang lah, seatap lantai 1. Hampir 2 meter? Iya. Abang berarti tinggal sama orang tua? Sama orang tua. Itu milih mengungsi atau masih bertahan? Udah mengungsi. Udah mengungsi? Udah mengungsi. Cuman masih ada adik saya satu, cowok, masih baru dievakuasi. Rumah lantai 2? Saya lantai 2. Oh lantai 2, masih aman ya di lantai 2 ya? Masih aman. Oke. 4 titik di Kota Bekasi dilanda banjir membuat 16.000 jiwa terpaksa mengungsi. Sulitnya akses menuju lokasi dan arus yang deras membuat proses evakuasi terhambat. Ketinggian banjir mencapai 2–3,5 meter. Sejumlah perahu motor dikerahkan petugas gabungan dari Polairut, Bahar Kampolri, Kopasgat TNI AU, juga dari BNPB. Namun kabel listrik yang terbentang hingga puing sampah membuat proses evakuasi berjalan lambat. Wakil Wali Kota Bekasi menyebut akan bangun posko di setiap kecamatan yang di dalamnya akan ada dapur umum dan pos kesehatan. Jadi memang salah satu yang terparah di Kota Bekasi ini adalah di Pondok Gede Permai ini. Ada kita juga di Angkatan Laut, ada Kemang IFI, Pondok Mitra Lestari. Kurang lebih terdampak 16.000 jiwa yang terdampak dan kita sedang berupaya untuk mengevakuasi. Memang kalau di belakang kita lihat ada yang sudah mengungsi, baru kurang lebih sekitar 100-an. Nah ini kita upaya terus. Bantuan dari TNI, Polri untuk perahu karet pun sudah datang, tapi memang masih belum mencukupi. Kita akan upayakan terus. Di setiap kecamatan itu ada poskonya? Ada posko ya? semua ya. Untuk mengetahui perkembangan dari dampak banjir dan upaya modifikasi cuaca untuk meminimalisir curah hujan, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Pak Aam, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Pak Aam, kalau untuk dampak banjir per sore ini sudah meluas ke wilayah mana dan jumlah yang terdampak berapa, Pak? Ya, untuk dampak banjir yang masih menerus hingga sore ini kami mencatat laporan dari Kota Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bekasi. Untuk data jumlah warga terdampak secara persis ini masih terus dilakukan pendataan. Kita masih terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tetapi yang terpenting tadi pagi kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan hampir seluruh pimpinan daerah se-Jabodetabek, dan kami sudah meminta para pimpinan daerah melaporkan situasi dan kondisi di daerah masing-masing, dan yang terpenting kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan dalam fase tanggap darurat ini. Tadi disampaikan bahwa ada keperluan keterbatasan atau kendala keterbatasan perahu karet. Ini juga sudah disampaikan tadi pagi, dan BNPB sendiri selain TNI, Polri, tentunya akan menambah jumlah perahu karet di beberapa tempat termasuk Kota Bekasi, Mbak Cindy. Oke, Pak Am, tahan dulu, kita juga akan melihat visual terbaru dari Bekasi. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman, yang ikut proses evakuasi bersama dengan tim gabungan. Malaika, bisa dengar suara studio? Bisa Anda ceritakan seperti apa proses evakuasinya, Malaika? Evakuasi dalam. Ya Cindy, sekarang udah sekitar 10 jam dilakukan evakuasi di kawasan perumahan Pondok Gede Permai Bekasi, dan
Memang petugas gabungan ini banyak sekali yang melakukan evakuasi, termasuk dari TNI Polri, juga ada BNPB dan Basarnas, dan hingga kini memang bisa Anda lihat dari visual dan juga saudara, banyak rumah yang terendam dan juga terdampak banjir. Dan ketinggian banjir, tadi saya sudah sempat berbincang dengan warga, salah satu warga yang terdampak banjir, memang ia mengatakan bahwa genangan atau ketinggian air ini bisa mencapai 5 meter begitu, karena memang tadi warga beberapa warga, sejumlah warga begitu ya Cindy, ini ada yang harus naik ke atap rumah karena rumahnya terendam banjir, dan penyebabnya sebetulnya dari luapan Kali Bekasi, dan karena hujan deras tadi malam ini terjadi peningkatan debit air dari sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan hingga kini memang masih terus dilakukan evakuasi. Ini situasi terkini Sini dan juga saudara, proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan, dan memang masih banyak warga, sejumlah warga yang masih berada di rumah masing-masing. Namun memang ada beberapa warga juga yang sudah memilih untuk mengungsi ke tempat terdekat. Ada beberapa titik pos pengungsian terdekat, termasuk juga dari gedung BNPB yang juga letaknya cukup strategis, berletak di pas di depan gerbang perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Juga ada beberapa pos-pos pengungsian lainnya seperti musola-musola terdekat yang juga dijadikan sebagai tempat pengungsian. Ada musola Ar-Rahman di dekat perumahan Pondok Gede Permai Bekasi. Memang kalau hingga saat ini sudah dilakukan evakuasi sekitar 10 jam, Cindy dan juga saudara, karena berdasarkan pernyataan dari petugas gabungan, petugas setempat, evakuasi ini sudah dilakukan sejak pukul 6 pagi, dan sebetulnya bisa Anda lihat Cindy dan juga saudara, ini evakuasi sulit dilakukan karena ketinggian air begitu ya, ketinggian debit air ini banyak sekali kabel-kabel listrik yang menyulitkan petugas setempat untuk melakukan evakuasi. Namun selain dari kendala kabel listrik, Cindy, ini juga perahu karet yang tersedia ini juga cukup sedikit, sehingga ini juga yang menjadi alasan lambatnya begitu ya proses evakuasi. Cindy. Baik, Malaika, jumlah korban ataupun juga warga yang sudah dievakuasi dibawa ke pengungsian sudah berapa banyak, dan ini masih akan menyisir terlebih dahulu? Iya betul Cindy, untuk saat ini kami masih menyisir dan juga masih melihat apakah ada warga lainnya yang membutuhkan bantuan, karena memang sejauh ini Cindy ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, ada juga warga yang memang memilih untuk dievakuasi dan pindah sementara ke pos pengungsian. Kalau terkait dengan jumlah, hingga saat ini belum ada petugas setempat yang mengatakan berapa pastinya warga yang mengungsi begitu ya ke pos pengungsian, karena jumlah dari warga yang mengungsi ini terus bertambah Cindy, karena memang seperti yang tadi saya sudah katakan, ada beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah, namun ada juga beberapa warga atau sejumlah warga dan kebanyakan warga ini memilih untuk mengungsi. Tadi juga pos-pos pengungsian juga ada beberapa titik, dan memang ada juga warga yang tetap mungkin memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Namun jumlah pastinya berapa warga yang memilih untuk mengungsi dan juga saat ini sudah berada di pos pengungsian, ini masih harus dipastikan, karena memang dari petugas setempat ini belum menyatakan jumlah pasti dari warga yang sudah berada atau memilih untuk mengungsi di pos-pos pengungsian yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman, terima kasih atas laporan Anda, tetap berhati-hati. Dan informasi lainnya,